Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Ayo belajar lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada pembelajaran topik minggu lalu, kalian sudah belajar tentang menghormati perbedaan. Ingatkah kalian sabda Buddha tentang hidup harmonis? Tidak bertengkar karena perbedaan, maka kita akan hidup harmonis. Kalian harus rukun dalam berteman walaupun berbeda. Salah satunya berbeda dalam hal rumah ibadah. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengidentifikasi berbagai macam rumah ibadah di Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Lasmini. Namo Buddhaya. Anak-anak, mari kita baca bersama teks bacaan berikut. Putu beragama Hindu, Putu beribadah di pura. Karuna beragama Buddha, Karuna beribadah di wihara. Siti beragama Islam, Siti beribadah di masjid. Edo beragama Kristen, Edo beribadah di gereja. Rahel beragama Katolik, Rahel beribadah di gereja. Leni beragama Konghucu, Leni beribadah di Litang. Anak-anak, dari bacaan tadi ada berapa macam agama yang diakui di Indonesia? Ya, benar. Ada 6 macam agama. Ayo kita sebutkan satu persatu. Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama memiliki rumah ibadah. Mari kita identifikasi satu persatu. Pura berfungsi sebagai tempat beribadah bagi umat Hindu. Pura kerap dijadikan sebagai tempat pendidikan moral, tempat mewujudkan rasa bakti kepada Tuhan, dan tempat mendidik keterampilan. Bangunan pura di Indonesia dirancang dengan bangunan terbuka yang dikelilingi oleh tembok. Bangunan pura memiliki gerbang yang saling terhubung dengan banyak ukiran terpahat. Di Indonesia sendiri, pura terkonsentrasi di Bali yang memiliki mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Kata pura sebagai tempat ibadah umat Hindu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota, kota dengan menara atau istana, dan kota berbenteng. Agama Buddha sebagai agama tertua di Indonesia memiliki tempat ibadah yang bernama wihara atau kuil. Wihara sebagai tempat beribadah umat Buddha berasal dari bahasa Pali India kuno yang berarti tempat tinggal atau tempat lakukan puja bakti. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, wihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya, pengembangan sosial kemasyarakatan, dan tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Buddha, berdoa, bermeditasi, dan membaca parita. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Masjid juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan
dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Tak hanya itu, masjid kerap berguna untuk kegiatan perayaan hari besar, membina keutuhan ikatan jamaah, tempat berkonsultasi, dan lain sebagainya. Secara umum, sebuah kubah menjadi ciri khas pada eksterior masjid di Indonesia. Untuk bagian interior, Masjid Indonesia kerap menggunakan dekorasi kaligrafi di dinding dan mimbar tempat khotib menyampaikan ceramah. Masyarakat Indonesia memiliki sebutan khusus untuk masjid yang memiliki ukuran lebih kecil. Mereka biasa menyebutnya dengan sebutan mushola, suro, dan langgar. Gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, gedung gereja berguna untuk membangun relasi antar jemaat dan masyarakat luas. Gereja sebagai sebuah bangunan atau struktur dibangun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga memiliki fungsi sosial dan komunitas yang berperan penting dalam membantu orang lain. Pemeluk agama Kristen Katolik menyebut tempat ibadahnya sama, yaitu gereja. Perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Katolik terletak pada desain bangunannya. Gereja Katolik umumnya memiliki desain bangunan yang lebih klasik. Agama Konghucu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah yang disebut litang. Di beberapa daerah, litang kerap disebut dengan nama tokong. Nama tersebut diambil dari bunyi lonceng saat penyelenggaraan upacara. Selain menjadi tempat beribadah, litang juga berfungsi sebagai simbol ajaran kepercayaan, tempat sumber ajaran spiritual, pusat kegiatan sosial, pusat pembauran kesenian, dan penanda sejarah perkembangan masyarakat Tionghoa. Secara umum, litang memiliki bangunan khas bergaya Tiongkok. Sekarang, kalian sudah memahami macam-macam rumah ibadah. Kita harus saling menghargai keragaman rumah ibadah dengan cara tidak membuang sampah di rumah ibadah, tidak merusak rumah ibadah. Kita harus hidup berdampingan dan harmonis. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita harus menghargai dan menghormati keragaman rumah ibadah di Indonesia agar kita semua dapat melakukan ibadah dengan nyaman. Sebagai penutup pembelajaran, Bu Lasmini berpesan, jika kalian belum memahami pembelajaran kali ini, simak kembali videonya dan jangan lupa melakukan aktivitas mengerjakan lembar evaluasi. Tetap semangat. Semoga kita selalu berbahagia. Namo Buddhaya.